Ya, pemirsa, kami sudah terhubung dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Budi Aris Setiadi, untuk membahas lebih dalam terkait tugas besar dan strategi Menkominfo yang baru. Selamat sore, Pak Menteri. Selamat sore. Baik, Pak Budi, hal pertama yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini adalah penyelesaian proyek BTS 4G. Dengan sisa masa jabatan kurang dari 1,5 tahun, sesuai dengan judul kami hari ini, Pak Menteri, apa yang menjadi jurus jitu Menkominfo untuk menuntaskan proyek BTS? Sesuai dengan arahan Pak dan perintah Presiden Joko Widodo, prioritas utama dari Kominfo saat ini adalah bagaimana pengadaan BTS ini dieksekusi dan diwujudkan. Karena ini penting buat masyarakat, karena itulah slogan atau supaya kita adalah bandwidth untuk rakyat. Kita ingin memberi yang menjadi haknya rakyat untuk memperoleh akses konektivitas digital. Karena itu kita bekerja keras, terus berkoordinasi. Besok juga kita akan terus mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tentang status pembangunan BTS yang dicanangkan. Kita optimis tanpa mendahului yang di atas. Kita dengan penuh semangat, yakin, kerjasama dengan berbagai ekosistem dan stakeholder. Kita yakin dalam tahun ini semua proyek pembangunan BTS ini bisa kita selesaikan. Begitu, Mbak. Baik, Pak Budi, sebelumnya Anda menjabat sebagai Wakil Menteri Desa PDTT. Apa data informasi yang sudah Anda kantongi yang bisa menjadi bekal untuk mengidentifikasi apa saja yang harus diprioritaskan dalam penyelesaian proyek BTS 4G ini? Ada sekitar, awalnya itu kan ada sekitar 12.000 desa di Indonesia yang belum memiliki sarana infrastruktur digital. Nah, pengembangan program Kominfo ini memang untuk mengcover daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang terdepan, terluar, dan tertinggal yang ada di Indonesia. Dan kita lihat kemajuannya, target tahun ini kan sekitar 5.700 pembangunan BTS. Dan kita optimis mudah-mudahan bisa ini. Di tahun ini, akhir tahun ini, bisa selesaikan semuanya. Syukur bisa lebih cepat. Tetapi yang pasti begitu, Mbak. Memang ada beberapa kendala pembangunan BTS ini, khususnya untuk di daerah Papua. Karena kita tahu kondisi geografisnya luar biasa menantang ya. Ada pegunungan, daerahnya sulit dijangkau, sehingga kita harus perlu kerja dan effort yang lebih besar untuk mewujudkan itu semua di daerah Papua. Tapi di wilayah lain kita sudah identifikasi, kita bisa lihat bahwa kemajuan pembangunan BTS itu bisa kita rasakan. Nanti saya lihat mungkin setiap minggu atau 2 minggu sekali kita akan laporkan perkembangannya. Tapi dari semangat teman-teman untuk menuntaskan ini saya pikir bisa terwujud. Ini program strategis yang harus diwujudkan karena hak rakyat untuk memperoleh akses dan konektivitas digital yang ada. Begitu. Kita tidak mau 5.700 ya Pak target tahun ini. Tahun ini kita menargetkan pembangunan BTS sesuai yang dicanangkan ini bisa kita terwujudkan tahun ini. Baik. Begitu. Pak Budi, isu lain yang juga disoroti oleh Presiden Joko Widodo adalah keamanan cyber. Dan ini juga baru saja terjadi, Pak, dugaan kebocoran lebih dari 300 juta data penduduk dari Dukcapil Kemendagri. Ini bukan pertama kalinya kebocoran data terjadi di Indonesia. Apa strategi Anda untuk menangani masalah ini? Gini, Mbak, itu kebocoran data 330 juta itu angkanya dari mana? Penduduk kita aja 277 juta. Sedang masa ada NIK sampai 330 juta, terus berarti orang Indonesia ada lebih rata-rata bisa 1 sampai 1,5 NIK dong, punya 1 sampai 1,5 kali NIK-nya dong. Jadi ini gosip atau isu ini mesti diluruskan karena penduduk kita itu cuma 277 juta yang
Bagaimana bisa ada data bocor 337 juta? Tapi Anda sudah memanggil Kemendagri, Pak, untuk mengklarifikasi terkait dengan kebocoran Bukan ini. memanggil, bahasanya jangan memanggil loh. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena urusan NIK ini kan urusannya Direktorat Jenderal Dukcapil gitu loh, Mbak. Jadi kalau angka 330 juta kebocoran ini kan bombastis sekali. Orang penduduk kita 270 juta kok. Mau data bocornya 330 juta. Jadi yang belum ada orangnya udah ada NIK-nya, begitu maksudnya kan? Kan lucu gitu loh. Karena itu menurut saya soal angka, soal kondisi-kondisi yang ada itu harus perlu kita verifikasi lebih lanjut gitu loh, sebelum kita melangkah. Begitu, Mbak. Tapi terkait kebocoran data secara general, Pak, ini sudah berkali-kali terjadi. Apa mungkin langkah yang akan Anda ambil untuk mencegah kebocoran data ini terjadi ke depannya? Nah, perlindungan data pribadi itu kan menjadi isu yang penting ya. Karena data-data pribadi warga negara ini kan harus kita lindungi. Nanti kita koordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap kebocoran data-data pribadi ini. Gitu loh. Baik, Pak Budi, Presiden juga meminta Kominfo membentuk Satgas ya untuk percepatan Internet of Things, kedaulatan data, dan juga AI. Apa langkah Bapak untuk mempercepat kerja Satgas ini? Ya, ini rancangannya sedang disusun. Kita berharap dalam minggu-minggu ke depan ini akan kita bisa dikeluarkan gitu loh. Kita lagi rancang minggu ini kita mau sampaikan ke Pak Presiden supaya Kepres Satgas ini muncul. Karena supaya hambatan-hambatan yang muncul karena program percepatan ini bisa kita eliminasi gitu. Yang pasti kan begini semangatnya. Tentu banyak tantangan dalam melakukan percepatan pembangunan BTS ini, dari mulai soal lokasi, masyarakat, kondisi geografis dan sebagainya, dan juga hambatan-hambatan. Kita bicara namanya hambatan-hambatan non teknis gitu, sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah bersama, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai instansi lainnya untuk melakukan percepatan ini. Begitu, Mbak. Satgas ini sendiri akan terdiri dari pihak mana saja, Pak Menteri? Nanti kita tunggu. Tunggu aja. Karena ada dari pihak aparat penegak hukum dan sebagainya juga. Tapi yang pasti nanti soal Satgas ini kita tunggu dalam perkembangannya dalam minggu-minggu ke depan, gitu ya. Komunikasi dengan Wamenkominfo sejauh ini bagaimana, Pak? Sudah koordinasi sudah untuk membagi tugas? Sudah kita bagi. Ya, satu hal lagi Pak Menteri yang juga akan menjadi PR besar di Indonesia ini adalah rencana merevisi Undang-Undang ITE. Masukan dari pemerintah nantinya akan seperti apa supaya Undang-Undang ITE ini bisa lebih melindungi masyarakat, Pak, di era digital ini? Ini kan begini loh, Mbak. Kan perkembangan teknologi ini kan begitu luar biasa, sehingga perlu kebutuhan-kebutuhan dan regulasi baru yang terus harus kita antisipasi. Kita sedang merumuskan apa aja hal baru yang sedang kita godok untuk kita lakukan revisi Undang-Undang ITE tersebut, terutama dalam hal perlindungan data, perlindungan data pribadi. Itu juga harus kita tegaskan dan lebih menjadi bagian dari concern kita semua, begitu loh. Baik, Pak Menteri, kami tunggu jurus jitunya. Terima kasih Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Budi Aris Setiadi. Selamat bertugas, Pak.